Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula perkenalkan, saya Muhammad Diki Tuah Memanda Tepu dengan NIM 2019039 bersama dengan teman saya Muhammad Dafa Aditya Feryandi dengan NIM 2019007. Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ikonik di Yogyakarta. Jika kita berkunjung ke kota budaya Yogyakarta, kita tidak akan betah rasanya jika kita tidak mengunjungi masjid yang besar yang terletak di sisi barat keraton Yogyakarta. Masjid tersebut adalah tidak lain Masjid Gede Kauman. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertua, masjid yang memiliki sejarah panjang dan keindahan arsitektur yang memukau dan menunjukkan sejarah Islam di Yogyakarta. Langsung saja mari kita mulai perjalanan kita kali ini. Masjid Keraton ini juga disebut Masjid Gede Kauman, juga dikenal sebagai Masjid Raya Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1773 oleh raja pertama dari keraton, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan Kesultanan Yogyakarta dan memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Jawa. Mari kita lihat lebih dekat sejarah dan latar belakang dari pendiriannya. Masjid ini dibangun sebagai bagian dari kompleks keraton dan menjadi simbol budaya khas Kesultanan Yogyakarta, serta keharmonisan antara kekuasaan dan agama yang penuh dengan sejarah yang panjang, yang menandakan bahwa Kesultanan Ngai Yogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah kerajaan Islam. Sejak dulu, masjid ini digunakan untuk ibadah yang megah dan dapat menampung banyak jemaah untuk sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Gede Kauman dikenal juga dengan sebutan Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta yang letaknya tepat di alun-alun utara. Pendirian masjid ini diprakarsai langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku kepala keraton. Kiai Wiryokusumo secara khusus mengajarkan desain bangunan Masjid Gede Kauman didirikan pada hari Minggu Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa. Untuk bagian arsitektur dan desainnya sendiri, saat memasuki masjid kita akan disambut oleh arsitektur tradisional Jawa yang berpadu dengan pengaruh Islam. Perhatikan detail ukiran kayu di pintu masuk utama yang menunjukkan seni ukir khas Jawa. Kubah masjid yang menjulang tinggi menambah kemegahan bangunan ini. Interior masjid juga dihiasi dengan ornamen khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan keagamaan. Salah satu elemen menarik adalah penggunaan tiang-tiang kayu besar yang menopang struktur atap, menunjukkan kekokohan dan keindahan arsitektur tradisional. Masjid Gede Kauman Yogyakarta mempunyai serambi yang cukup luas yang disebut juga dengan nama Al-Hakim Al-Kabiroh, sehingga pada masa lalu dapat digunakan sebagai tempat prosesi penyelesaian permasalahan hukum Islam.
Masjid Gede Kauman juga mempunyai ciri di kubah yang menggunakan pola 3 susun gaya tradisional Jawa yang disebut tajuk atau lambing teplok. Pola ini berarti 3 tahapan pencapaian dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah, yaitu berupa syariat, hakikat, dan makrifat. Selanjutnya, di bagian atas Masjid Kauman juga terdapat pustaka atau yang biasa disebut dengan kepala. Mustaka Masjid Gede Kauman tidak seperti mustaka masjid pada umumnya. Mustaka Masjid Gede Kauman berbentuk godo yang berdiri tegak. Kemudian di sampingnya terdapat hiasan dari daun kluwah. Dalam mitologi Jawa, godo merupakan senjata pamungkas untuk mengalahkan musuh. Semua ksatria dalam cerita wayang selalu bersenjatai dengan godo ketika tidak ada senjata lain yang bisa mengalahkan musuh. Godo yang berdiri tegak di atas pustaka Masjid Gede Kauman dapat diartikan sebagai lambang tauhid atau lambang bahwa Allah itu esa dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Simbol godo ini juga bahwa ketika senjata atau usaha kita terhenti dan tidak membuahkan hasil, maka sudah saatnya kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menurut para ahli, masjid ini dibangun dengan tiang-tiang yang berumur lebih dari 500 tahun. Tiangnya terbuat dari kayu jati Jawa yang diambil utuh tanpa sambungan. Dan di dalam ruang utama dan mihrab itu, di dalam ruang utama masjid kita akan menemukan mihrab yang menjadi pusat perhatian. Mihrab ini merupakan tempat imam pemimpin sholat dan memiliki desain yang sangat indah dan berornamen. Perhatikan detail ornamen pada mihrab yang mencerminkan seni dan kebudayaan lokal. Ruang utama ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam. Keindahan dan ketenangan ruang ini menciptakan suasana yang khusyuk dan damai. Masjid Gede Kauman bukan hanya tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat sosial dan keagamaan. Di sini sering diadakan pengajian, ceramah, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. Masjid Gede Kauman juga digunakan sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya perkara perdata. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat tali silaturahmi antar warga dan memperkuat iman serta pengetahuan agama. Masjid ini juga menjadi tempat penting bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai acara keagamaan dan sosial. Selain kegiatan rutin, Masjid Gede Kauman juga menjadi tuan rumah berbagai acara tradisional dan kegiatan khusus seperti peringatan Maulid Nabi dan bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan ini juga menambah kekayaan budaya dan spiritual masjid ini. Masjid Gede Kauman dipimpin oleh seorang ulama keraton Yogyakarta atau dikenal dengan penghulu keraton. Penghulu keraton berada dalam struktur abdi dalam pametakan, yaitu abdi dalam kerajaan yang mengurus bidang keagamaan. Salah satu ulama besar yang kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga menjabat sebagai penghulu istana dengan gelar Raden Ngabehi Ngabul Darwis. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dari identitas masjid dan masyarakat sekitarnya. Mungkin demikianlah napaktilas kita di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tapi juga menyimpan cerita sejarah dan tradisi yang sangat berarti. Mungkin cukup sekian dari review video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.